Iya, terima kasih yang sudah join hari ini. Kita mau ngobrolin soal literasi bagi difabel. Nah, terutama difabel netra. Hari ini Mas Wildan sebagai narasumber kita yang merupakan seorang difabel netra akan berbagi ceritanya soal dunia literasi bagi teman-teman difabel netra. Nah, sebelum lebih jauh, mungkin aku perlu memperkenalkan terlebih dahulu Mas Wildan. Mas Wildan adalah alumni UIN Sunan Kalijaga, sekarang juga menjadi anggota dari Brilliant Indonesia. Eh, iya, Mas Wildan, mungkin apa ya, bisa ceritakan nggak di awal gitu, sebetulnya literasi bagi difabel netra itu seperti apa? Dan eh, bagaimana teman-teman mengakses literasi selama ini menurut pengalaman Mas Yuda? Mas Wildan? Oh, sorry sorry. Ya, ya terima kasih Mas Tegar. Sedikit tambahan juga ya, kalau dulu sewaktu kuliah saya juga sempat terlibat, di perpustakaan ya, sebagai, salah satu tenaga part-time di sana. Nah, jadi untuk, literasi ya sedikit banyak, ada pengalaman gitulah. Ya untuk, sepengalaman saya sendiri untuk literasi utamanya di kalangan teman-teman tunanetra itu, untuk masa sekarang atau, masa milenial dengan masa-masa dahulu, masa-masa kolonial ya, itu, perbedaannya ini ya, di, eee, fisik dan, soft. Jadi kalau dulu itu ketika saya masih SD, SMP, itu ya bahkan SMA, itu paling banyak, buku-buku braille ya, dulu kalau untuk yang difabel netra. Nah, tapi untuk buku-buku braille pun, jumlahnya terbatas dan, judul-judulnya pun tidak sebanyak buku-buku awas gitu ya atau buku-buku cetak tinta. Nah itu, sehingga, untuk teman-teman tunanetra yang, doyan membaca itu, eee, bahan-bahan bacaannya tidak sebanyak bahan-bahan bacaan teman-teman, yang awas gitu ya. Kalau yang awas kan bisa beli buku di toko-toko buku kayak semisal Gramedia atau, eee, Sosial Agency dan yang lainnya gitu ya. Kalau yang tunanetra ini kan atau difabel netra, teman-teman sekalian kan nggak bisa tuh kalau buku braille karena nggak ada yang jual. Dan satu-satunya dulu itu, menunggu dari kiriman, eee, departemen sosial ya dulu. Karena kan yang punya percetakan sana dan yang mencetak buku itu dulu dari sana. Nah itu, kemudian pada zaman sekarang ini, zaman-zaman milenial atau zaman-zaman IT, sudah sangat diuntungkan karena sudah banyak buku-buku elektronik yang tersedia baik itu di internet atau, lewat, penyedia aplikasi-aplikasi perpustakaan itu ya. Selain itu juga, scanner sekarang juga sudah semakin banyak. Jadi, banyak juga teman-teman difabel netra yang punya scanner pribadi, sehingga bisa, menikmati buku dengan cetak tinta itu dengan cara di-scan gitu ya. Sehingga, bahan bacaan dari teman-teman difabel netra pun juga banyak. Oh ya dan dulu ya, agak lupa, kalau nggak buku braille dulu ini dengan cara dibacakan juga, kemudian direkam. Nah itu kalau mau menikmati buku dengan cetak tinta seperti itu ya zaman dulu, dibacakan oleh relawan, kemudian biar nggak lupa itu direkam pakai tape recorder, itu sih. Ya Mas Tegar.
Iya, 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 menarik, menarik. Mhm. Ada beberapa hal yang ku tangkap ya. Pertama soal ada transisi cara membaca ya, bagi teman-teman difabel netra dari yang sebelumnya itu menggunakan huruf braille atau dibacakan menjadi menggunakan perangkat teknologi eh, seperti software di komputer. Nah, eh, pertanyaanku yang pertama mungkin Mas Yuda bisa nggak jelasin sebetulnya alih apa ya transisi dari membaca menggunakan braille atau dibacakan ke apa namanya membaca dengan menggunakan teknologi atau aplikasi pembaca layar ya sekarang itu sebetulnya prosesnya kapan sih? Yang tadi ada disebut nih milenial, kolonial. Nah transisinya itu kapan? Nah, itu mungkin Mas Yuda bisa jelasin. Terus yang juga perlu dijelasin gitu ya, mungkin karena bisa jadi ini nanti yang dengerin nggak terlalu familiar. eh Apa ya? Proses untuk membacanya itu gimana? Tadi kan ada disebut tuh scanner dan lain-lain. Itu fungsinya kayak apa, Mas? Oke. Ya, jadi untuk, masa atau tahun-tahun transisinya, untuk persisnya mulai kapan saya, kurang tahu ya, tapi kalau, sepengalaman saya, kalau di, Jogja ini ketika tahun-tahun, ini, pertamanya itu, kisaran 2010-an ya, 2010-an ke atas, 2011, 2012 itu mulai, tapi, belum banyak dan, paling banyak itu ini mulai tahun, 2017 ke atas. Nah, itu sudah, cukup banyak buku-buku berformat elektronik yang bisa dimanfaatkan gitu. Nah, kemudian, mmm, untuk, apa ya, piranti yang dibutuhkan ya ketika mau membaca dengan, menggunakan komputer itu, yang pertama kita butuh, scanner ya untuk memindai bukunya dari buku, fisik atau print-printan itu ke soft file. Nah, nanti kan, eee, bisa dibacakan lewat pembaca layar itu. Nah, kemudian yang kedua itu, aplikasi untuk, menyekan buku itu. Nah, biasanya kalau, beli scanner itu kan, itu ya kalau dulu itu dapat, masternya. Nah, itu, kita bisa menggunakan master itu. Atau kalau kurang puas, ini biasanya paling banyak kalau dulu itu pakai OpenBook ya dulu. Program OpenBook itu, menyekan buku, tapi sayangnya terlalu banyak kelemahan. Jadi, buku yang di-scan itu harus diedit-edit agar enak dibaca. Nah, kemudian Bentar-bentar, Mas Wildan. Scanner ini berarti mesin scanning itu ya, yang biasa heeh, mesin scanner biasa yang biasa digunakan itu ya. iya, mesin scanner yang Mesin scanner kotak itu. biasa, iya maksudnya mesin scanner biasa, tapi dibantu dengan software tambahan yang diinstal di laptop gitu ya. Iya, heeh, Karena ini kayaknya perlu dijelasin ya, karena orang eh, beberapa kali aku jelasin soal itu nggak ngerti scanner yang dimaksud itu apa gitu. Jadi mhm. Iya, heeh. untuk mesin scanner-nya sebenarnya nah, Kalau kalau prosesnya, jadi maksudnya alat yang digunakan scanner itu apa scanner? Oh ternyata mhm, mesin mesin pemindai yang bahkan sebetulnya ada di print-printan, di fotokopian gitu. Karena takutnya kan orang bisa salah paham bahwa ini alat yang sangat sophisticated, canggih banget, dan mhm, nggak tahu di mana gitu. Karena mhm. kadang-kadang kayak gitu aku nemuin. Iya, jadi kalau scanner ya, bisa bisa dibeli di mana saja sih, di toko-toko ini ya, komputer itu biasanya ada itu. Bilang saja mau beli scanner, nanti kan udah ini kan, diambilkan sama yang jual. Terus ya itu untuk, biar lebih enak ditambahkan program itu tadi ya,
bisa open book atau ABBY Fine Reader. Tapi untuk sekarang ini paling populer pakai ABBY Fine Reader ya, karena lebih ini hasilnya sih lebih rapi, kemudian bisa disimpan ke berbagai format file juga, seperti PDF, Word, TXT atau ini EPUB juga bisa gitu. Nah, jadi untuk kehadiran scanner, kemudian software apa untuk menyekan dan komputer yang sudah ada aplikasi pembaca layarnya itu sebenarnya cukup membantu ya teman-teman difabel netra dalam mengakses buku-buku non braille gitu, Mas. Oke, menarik. Jadi software tambahannya itu tadi ya OpenBook dan Abify. Nah ini bentar kita ini lebih lanjut. Cuman gini Mas Wildan, tadi kan Mas Wildan bilang di awal bahwa kira-kira gitu ya, mulai tahun 2017 itu bukunya udah mulai mudah diperoleh yang bisa diakses dalam bentuk digital. Nah, pertanyaanku adalah gini, pertama buku-buku itu bisa diperoleh di mana sih? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah kemudian benar di tahun 2017 itu buku-buku itu memang baru mulai mudah diperoleh, atau jangan-jangan ya, bisa jadi aku salah. Teman-teman difabel netra baru punya kemampuan atau baru punya skill untuk mengakses buku-buku ini di tahun-tahun ke belakang ini gitu. Nah, Mas Dildan bisa jawab itu nggak? Oh ya, untuk buku digital sendiri, dulu kalau di Jogja ya teman-teman difabel netra emang masih sangat jarang sekali yang mengakses ya. Kebanyakan kan baru mungkin yang punya scan ya nyekan sendiri gitu. Nah terus waktu itu kan 2017-an kebetulan aku di perpustakaannya kampus tuh dan ada waktu senggang terus awalnya iseng-iseng aja sih di Google itu ada nggak sih buku-buku digital itu kan. Aku ketik tuh judul buku kemudian dengan ekstensinya waktu itu PDF ya. Dan ternyata nemu bahkan nemu yang full ini juga ya, isinya itu full, enggak sebagian-sebagian gitu. Nah, dari situ aku coba nelusuri ternyata sudah cukup banyak gitu dan hal ini waktu itu belum begitu disadari ya sama teman-teman difabel netra, khususnya di Yogyakarta gitu karena lingkungan saya kan di sana ya. Tapi kalau untuk teman-teman di luar Jogja, aku rasa juga udah banyak yang tahu gitu. Nah, dari situ cobalah aku download itulah buku-buku yang sekiranya waktu itu bisa menjadi referensi kuliah atau bahan bacaan hiburan gitu. Bahkan apalagi sekarang lebih banyak lagi, Mas dan teman-teman semua. Oke, bisa ya. Berarti bisa jadi di satu sisi memang benar bahwa buku-buku itu baru mulai tersedia ini belakangan ya. Cuman teman-teman juga bisa jadi agak sedikit terlambat nih mengakses itu karena terjadi lebih cepat nih. Sorry, bisa tersedia lebih cepat gitu. Oke, Mas Wildan gini deh. Itu kan tadi misalnya cara mengakses, kemudian sekarang sebetulnya sudah mulai mudah. Nah, dalam konteks ini, gitu, kalau misalnya tadi banyak sekali digital book itu sebenarnya udah mulai marak, apakah apa ya buku seperti buku braille lalu mengakses literasi melalui seorang reader atau pembaca itu masih menjadi
hal yang dibutuhkan oleh difabel netra? Atau mungkin masih menjadi hal yang relevan nggak sih sekarang? Ya, kalau untuk buku Braille sebenarnya, eee, tetap relevan ya, Mas, karena gini teman-teman, untuk, Braille sendiri kan ibaratnya ini ya, kalau di teman-teman awas itu, tulisan tangan lah, atau cetak tinta, gitu. Nah, kalau di, kita di difabel netra itu kan diwujudkan ke dalam Braille, sehingga untuk apa ya, membaca buku Braille itu, ya tetap relevan, utamanya seperti, ketika kita membaca buku tentang musik, kemudian membaca buku tentang eksak gitu ya, ada matematika, fisika, kimia, dan lain-lain itu, dan bahkan ini membaca buku-buku tentang pengetahuan agama ya, untuk membaca Al-Quran pun juga kita menggunakan Braille. Jadi untuk Braille sendiri sampai kapanpun ya harus tetap ada, jangan sampai punah istilahnya gitu. Meskipun sudah banyak buku-buku, dengan format yang bisa diakses oleh teman-teman difabel ini bertebaran di mana-mana gitu ya. Jadi untuk Braille ya tetap harus, kita utamakan gitu. Karena, untuk difabel netra kan ini ya, kuncinya atau, ciri khasnya itu dengan huruf Braille. Nah, kemudian untuk reader atau pembaca itu, mmm, kalau sepengalamanku itu, 50-50 antara ya dan tidak. Dalam artian kalau semisal nih, dalam mengerjakan tugas entah sekolah atau kuliah pengen agak cepat, ini bisa pakai reader, karena kan bisa diajak diskusi juga. Nah, beda kalau kita, membaca ini ya, dengan soft file itu kan kita nggak bisa nih, apa mungkin diskusi atau, ngelompat-ngelompatin yang penting-penting. Kalau reader kan bisa misalnya, "Aku tolong dong dicarikan, bagian ini sampai bagian ini, terus kamu bacakan." Nah, nanti kan, kita bisa merekam atau langsung mengetik apa yang dibacakan oleh reader itu. Itu sih, jadi ya untuk reader tergantung situasi dan kondisinya. Iya, mungkin aku sambil nambahin dikit ya Mas Yuda kalau boleh sharing. Jadi, Oke, oke. reader tuh apa ya, tetap juga penting dalam konteks ini, terutama untuk, kalau tadi Mas Wildan bilang, Braille penting juga untuk mengakses literatur yang belum ramah gitu ya dengan pembaca layar, eee, begitu juga dengan reader, mengingat ketersediaan buku Braille ini kan terbatas ya. Nah, reader ini juga bisa punya kontribusi untuk membantu akses literasi bagi teman-teman difabel netra. Mungkin aku bisa kasih contoh, aku punya temen yang dia kuliahnya jurusan, eee, jurusan yang melibatkan eksak gitu. Dia difabel netra tapi kuliahnya melibatkan eksak. Di situasi tertentu dia membutuhkan seorang reader atau pendamping yang bertugas membacakan yang bersangkutan. Karena, literatur yang ada ini belum bisa diakses oleh aplikasi pembaca layar gitu. Misalnya ada matematika ekonomi, statistik, yang memang belum bisa nih kalau diakses menggunakan screen reader gitu. Jadi emang sebenarnya, masih ada beberapa, eee, fungsi gitu ya yang bisa dioptimalkan dari reader dan juga buku braille gitu. Nah, mmm, Mmm, mhm. ya jadi, Mas Wildan, aku nanya lagi, gini, kalau menurut Mas Wildan sendiri gitu ya, Eee, apakah gitu dalam konteks sekarang ya, eee eee,
teman-teman difabel netra ini sebenarnya udah gampang belum sih mengakses literatur? Gitu. Kalaupun gampang, itu segampang apa? Gimana Mas? Diulang tadi sempat agak keputus yang Agak keputus. Oke. gampang apa tadi? Oke. Jadi gini, kan tadi Mas Yuda juga sempat menyinggung gitu kan, bahwa sekarang lebih mudah mengakses literasi bagi teman-teman difabel netra. Nah, sebetulnya itu semudah apa gitu, sekarang ini mengakses literatur? Mungkin bisa dikasih contoh konkretnya, Mas? Oke, ya untuk saat ini karena perkembangan teknologi sudah semakin maju ya teman-teman. Jadi untuk kita dalam mengakses buku-buku dengan berformat elektronik itu mudah karena sudah banyak sebenarnya banyak apa ya layanan-layanan yang ada walaupun ini ilegal ya. Nah, tapi kita bukan menyinggung sisi apa aku mau menyinggung sisi ilegalnya enggak, tapi untuk aksesnya ke kita gitu. Nah, yang pertama ini yang banyak dilakukan teman-teman difabel netra sekarang ini ya mencari di Telegram. Nah, itu karena di Telegram itu kan cukup banyak ya apa ya hal-hal yang bisa kita cari termasuk buku elektronik juga. Nah, di situ ada tuh buku-buku bacaan dari novel atau buku-buku penunjang pelajaran, perkuliahan yang bisa di-download di situ dengan format PDF dan bisa terbaca dengan screen reader ini ya. Nah, kemudian yang kedua sekarang sudah hadir perpustakaan Mitra Netra. Ini miliknya Yayasan Mitra Netra yang ada di Jakarta. Nah, itu juga menyediakan buku-buku berformat elektronik, tepatnya EPUB. Ini bisa dimanfaatkan juga oleh teman-teman difabel netra dimanapun berada. Nah, kemudian yang ketiga nyari di Google. Nah, nyari di Google ini ya kalau ini kita nyari di ini kayak semisal mau nyari apa ya bahan materi lah di Mbah Google itu cuman kita ini ngetik mungkin judul bukunya sama pengarangnya terus diakhiri dengan ekstensi. Nah, itu kadang-kadang juga ada di Google. Nah, itu untuk format elektronik yang paling banyak digunakan. Nah, kemudian untuk sebenarnya ada juga penyedia-penyedia yang lebih resmi ya. Tapi sayangnya untuk penyedia-penyedia yang lebih resmi selain Mitra Netra ini masih apa ya buku elektronik yang disediakan itu berformat image. Jadi hanya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang awal saja karena belum bisa terbaca oleh screen reader dan padahal buku-buku di situ juga sebenarnya cukup bagus dan banyak juga buku-buku penunjang baik pelajaran atau perkuliahan bahkan novel-novel terbaru juga gitu Mas. Oke, menarik Mas Wildan ceritanya. Eh, iya, apa ya? Jadi bahkan searching sekarang lebih ini ya, lebih. Kalau Google Book sendiri masih susah ya, Mas? Oh ya untuk Google Book sendiri ini udah nggak susah ya, udah enak karena beberapa kali aku juga nyari buku di situ, buku yang gratisan kalau punya rezeki sedikit ya beli yang mungkin harga-harga murah gitulah dan Google Book itu juga sudah akses. Ya, makasih Mas Tegar, aku lupa kalau ada Google Book Ya, sekarang. aku makanya ini sih. Caranya gimana tuh, Mas, kalau pakai Google Book mengaksesnya teman-teman difabel netra? Kalau aku pribadi biasanya ini sih tinggal buka Google Book-nya, terus kan di situ ada tuh daftar-daftar buku atau kita juga bisa search kan ada kalau digeser-geser By apa handphone ya atau by komputer? oh, itu by smartphone modelnya. Jadi Hmm. bukunya digital.
Mhm mhm. Dan isinya juga sudah terbaca sama ini, pembaca layar, entah itu Mmm, talkback atau yang lainnya. I see. Dan itu juga resmi. Iya 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 iya, oke. Ya makanya kan, apa, aku tadi ngingetin, barangkali kan memang juga Google Book ini sangat membantu ya kalau Iya, heeh. heeh. Eee, Mas Wildan, oke, aku, eee, ini kan tadi sebenarnya kan Mas Wildan udah banyak cerita soal kemudahan-kemudahan. Nah, eee, kalau, apa ya, sekarang gitu ya, selain kemudahan yang telah diberikan oleh teknologi sekarang, kira-kira, teman-teman difabel netra ini masih punya hambatan nggak sih untuk mengakses, literasi? Gitu Mas Wildan. Ya, kalau hambatan, secara ini ya, teknologi mungkin, masih ada utamanya ini ya, ketika buku-buku yang disediakan itu, eee, disajikan dengan format, eee, image sehingga, pembaca layar yang digunakan oleh teman-teman sendiri itu tidak bisa membacakan konten dari buku itu. Nah, itu, hambatannya dan sebenarnya, solusinya, ini ya, cukup mudah karena aku sendiri juga kadang-kadang mengalami hambatan itu. Ini bisa di-screenshot dan kemudian eee, ubah formatnya ke, yang bisa dibaca oleh smartphone. Nah itu ya. Kalau untuk yang buku fisik, hambatannya ini ya, aku rasa atau sepengalamanku ini, eee, seputar, eee, penerbitan yang belum begitu banyak. Karena kan untuk buku Braille sendiri, lembaga yang menerbitkan dari pemerintah ini ya, ha hanya dari BLBI atau Balai Literasi Braille Indonesia. Kalau yang lain itu kan miliknya ini ya lembaga-lembaga swasta ya. Semisal kalau di Jogja itu ya ada, eee, Yakatunis, kemudian Sigap, kemudian, eee, kalau dulu ada Mardiputo juga gitu. Nah ini dan mereka pun sebenarnya, tidak atau jarang menerbitkan, buku-buku Braille ya karena terkendala anggaran juga. Jadi itu hambatan juga untuk, kemajuan literasi dari, teman-teman difabel netra tuh. Oke Mas Wildan, menarik. Ya ya ya, bahwa sebenarnya bukan keterbatasan ya, hambatan teman-teman difabel netra tuh masih ada gitu ya, dalam konteks untuk akses literasi. Misalnya, image tadi ya, yang, masih menyulitkan gitu. Cuman, kalau image-nya dalam bentuk PDF sebenarnya kan sekarang mulai bisa ya. Kemarin aku coba beberapa aplikasi gitu, aplikasi pembaca layar ini dia udah punya apa, namanya teknologinya OCR, aku lupa ke kepanjangannya apa. Cuman dia bisa merecognize atau apa ya namanya, membaca gitu, membaca buku-buku yang dalam bentuk PDF image gitu. Nah ini juga menarik ini sekarang. Jadi sebetulnya juga teman-teman semakin dipermudah di sisi lain gitu. Cuman pertanyaanku lebih lanjut adalah apakah apakah semua buku-buku yang dicetak tinta ini sebenarnya udah ada format e-booknya belum sih Mas Wildan? Atau jangan-jangan jumlahnya juga sangat terbatas nih? Iya Mas, benar sekali ya, untuk sekarang ini sudah ada aplikasi, eee, meng-OCR dari PDF image ke mungkin format-format teks yang bisa terbaca. Nah, tapi kalau untuk apa ya, penyedia layanan, eee, yang menyediakan ini buku-buku digital, dia masih
menyajikannya dengan format file dan itu harus format image dan itu harus dibaca di aplikasinya tersebut. Nah, itu kan, nggak bisa di OCR ya, harus di-screenshot dan kemudian di OCR. Nah, itu kan sekarang, banyak tuh, yang udah nggak bisa di-screenshot lagi karena, mereka ini ya, berprinsip nanti melanggar undang-undang hak cipta gitu. Padahal kan kalau, ini dilakukan oleh teman-teman difabel netra dan memang itu belum akses sebenarnya kan, enggak juga yang melanggar hak cipta karena kan difabel netra juga punya hak untuk, menikmati konten dari buku tersebut. Nah, kemudian untuk buku-buku, fisik sekarang sebenarnya sudah cukup, banyak juga yang ada di, Google Playbook atau, format e-book gitu ya. Nah, seperti aku kemarin, coba searching-searching novel-novel terbaru, itu di Google Playbook sudah ada, dan, itu ya kita harus beli gitu ya kan karena di Google Playbook itu kan bukan perpustakaan ya, tapi kayak, penyedia layanan penjualan buku secara online. Nah, itu ada soft copy-nya, itu kita bisa beli di situ dan harganya juga, bermacam-macam, ada yang, murah, ada yang sedang, bahkan ada yang mahal juga gitu. Jadi untuk buku-buku, fisik dan, file sekarang sudah, kalau menurutku sudah berimbang ya, utamanya di buku file yang terbitan 2015 ke atas gitu. Oke, udah mulai berimbang gitu ya Mas Wildan ya, Iya, sekarang. Cuman masih ada juga nih yang pasti belum di ini apa, kalau pengalamanku sih tetap masih agak lumayan banyak nih yang belum ada soft copy-nya. iya, masih lumayan. Terutama buku-buku yang terbitan lama Mas Wildan. Mhm. Iya, terbitan lama yang memang, belum dialih digitalkan sehingga kita juga belum bisa mengakses itu gitu. Biasanya kalau terbitan lama ini ya banyak di Google, karena aku juga sering nemuin buku-buku terbitan tahun 2005, 2006, Iya, 2010 ke yang bawah lah di Google. misalnya buku-buku kadang kan kita yang kuliah ilmu sosial gitu yang bukunya sampai bahkan tahun 70, tahun 60-an gitu-gitu. Itu kan Nah kadang itu tuh aku cuma nemu yang fotokopi yang gitu-gitu. Jadi yang ini ya terutama untuk teman-teman yang kebutuhan membacanya sangat tinggi gitu. iya, Karena aku merasakan masih agak susah juga kalau yang itu. Meskipun memang iya. benar tadi sekarang mulai berimbang gitu. Memang kalau buku-buku tahun 60-an, 70-an memang aku belum pernah nemu ya kalau di Google. Itu Heeh, biasanya heeh. aku paling cuman ini sih pinjam ke perpus, kemudian aku scan Di-scan sendiri. sendiri. Iya, nah iya, heeh, heeh, heeh. Nah, Karena ya mungkin apa ya, aku juga nggak tahu sih dari Google itu kebijakannya gimana. Tapi dulu aku sempat baca kalau di Google itu biasanya yang di-upload, di-scan dan di-upload di Google itu buku-buku yang sudah ada, sudah nggak ada hak ciptanya lagi. Jadi ya udah bener-bener udah lama. Nah, aku ya sempat mikir juga kalau buku tahun 60-an, 70-an kan sebenarnya udah cukup lama ya iya, dan iya, 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 benar, benar. hak ciptanya juga udah berakhir, tapi kok sangat jarang gitu loh Mm-mm. ditemukan. Iya, iya, Aku iya. juga kurang tahu itu gimana itu. Cuman kalau yang berbahasa Inggris banyak. Aku hampir hampir ya, Hmm, meskipun tidak semua ya, hampir semua buku yang berbahasa Inggris itu pasti ada e-booknya gitu. Dan kita bisa akses. Eh, itu sih menariknya cuman kalau di bahasa Indonesia belum banyak aku. Nggak sebanyak yang bahasa Inggris. iya, Sepengalaman. betul sekali dan ini ya teman-teman ada satu situs juga yang banyak menyediakan buku itu di PDF Drive itu juga banyak Ah dan iya paling ya. banyak itu buku-buku bahasa Inggris di sana. Heeh. Karena aku juga sering bahkan nemu buku-buku pergerakan difabel di sana juga, tapi ya itu berbahasa Inggris Iya, gitu ya. kalau berbahasa Inggris sebenarnya kan kita kalau Banyak teman-teman sekali. yang udah kuliah ya, biasanya familiar sama Google Scholar.
Nah, Oh iya itu, heeh. kalau teman-teman familiar dengan Google Scholar, itu tinggal ngetik judulnya aja biasanya keluar. Heeh. Jadi yang berbahasa Inggris ya, hal yang berbahasa Indonesia memang ya gitulah, nggak banyak. Iya 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 Kalau iya. yang berbahasa Indonesia ya mungkin itu tadi yang menyediakan kayak, perpustakaan nasional itu ya udah ada. Oke oke. Kemudian perpustakaan Provinsi DIY, Jawa Tengah, DKI, sama Banten setahu yang udah ada. Dan itu berformat mobile dan namun sayangnya ya itu belum bisa diakses sama teman-teman difabel netra karena kan Oke. bukunya yang disediakan formatnya masih image gitu Nah, ya. oke, kalau gitu aku mau tanya lebih lanjut Mas Wildan. Apakah menurut Mas Wildan nih, akses literasi bagi teman-teman difabel netra ini sebenarnya udah merata belum sih aksesnya ya? Mhm mhm. Kalau untuk akses sendiri eh, belum bisa merata 100% ya, masih terkumpul di beberapa titik saja. Karena kan hal itu terjadi eh, tentunya juga ada beberapa faktor yang melatar belakangi, kayak semisal kalau mau mengakses buku digital itu paling tidak harus sudah memiliki koneksi internet. Nah, untuk teman-teman difabel netra yang mungkin tinggal di luar Jawa atau mungkin di Pulau Jawa tapi yang koneksi internetnya susah itu kan nggak bisa juga tuh mengakses literasi dengan berformat buku digital ini. Kemudian pengetahuan atau ini ya eh, penguasaan terhadap IT itu juga berpengaruh. Nah itu kan kalau IT-nya bisa dikatakan canggih itu kan eh, bisa ya nyari-nyari di itu tadi di Google Scholar atau di Telegram dan yang lainnya gitu. Nah, kalau yang mungkin belum memiliki eh, kemampuan teknologi kan juga agak repot gitu ya. Eh, terus untuk buku fisik sendiri atau buku braille juga belum rata 100% juga gitu karena ya itu tadi kembali ke yang menerbitkan kan di BLBI Abioso yang ada di Jawa Barat sana ya. Sedangkan penerima layanannya kan seluruh Indonesia. Nah itu nanti juga terkendala waktu juga dalam pengirimannya bisa lebih lama apalagi yang di buku yang dikirimkan itu ke pulau-pulau terluar atau pulau-pulau yang jauh dari Pulau Jawa itu kan juga nanti memakan waktu yang cukup lama itu. Dan belum lagi nanti itu ya kalau untuk buku braille SDM-nya yang masih belum banyak gitu. Karena ya kembali lagi dari pemerintah belum ada lembaga lagi yang eh, menerbitkan buku braille dan dianggarkan dari pemerintah. Sebenarnya kalau lebih banyak penerbit buku braille aku rasa ini sih buku-buku yang ada, buku-buku fisik ini yang belum bisa diakses teman-teman tunanetra itu bisa dibraillekan juga gitu. Dan bahkan mungkin memperingan yang di Abioso sana gitu ya. Oke, iya, menarik Mas Wildan. Jadi sebenarnya aksesnya juga belum merata ya, situasi yang terjadi sekarang dan aku juga setuju soal yang disampaikan Mas Wildan tadi. Eee selanjutnya gini sih sebenarnya, ini pertanyaannya sebenarnya harusnya aku tanyakan di awal tapi it's okay lah. Menurut Mas Wildan, eee, apakah literasi ini sebenarnya bagi teman-teman difabel netra hanya sekedar mengakses bahan bacaan atau lebih dari itu? Gitu. Silakan Mas Wildan. Ya oke kalau untuk masa sekarang ini ya teman-teman literasi di kalangan teman-teman difabel netra itu eh, sudah tidak seperti dulu lagi ya, yang mana mungkin dulu banyak teman-teman yang
kurang suka membaca karena beberapa faktor ya, mungkin seperti bahan bacaan yang masih kurang, kemudian, eee, apa ya, mungkin kemampuan bacanya yang masih, belum maksimal gitu. Kalau sekarang kan sudah banyak buku-buku berfile dan, ini juga sudah banyak bahan-bahan bacaan hiburan ya, sehingga, dengan bahan bacaan hiburan ini, bisa lebih mendorong, minat baca dari teman-teman difabel netra sendiri. Karena, kebetulan aku juga bergabung di beberapa grup WA, teman-teman difabel netra yang gemar membaca ya itu, mereka sering, melakukan sharing-sharing, tentang bahan bacaan yang mereka, baca atau, eee, ini ya sinopsis-sinopsis dari bahan bacaan, kemudian buku-buku yang mereka miliki agar bisa dibaca oleh teman-teman yang lain gitu. Nah ini, cukup menarik ya. Jadi untuk, minat baca dari kalangan difabel netra ini juga alhamdulillah semakin, ke sini semakin bertumbuh ya. Karena ya mungkin itu tadi karena sudah banyak buku-buku file sehingga mereka tidak harus mengandalkan buku braille yang sangat terbatas gitu ya. Sehingga, dari hal tersebut bisa menambah wawasan, kemudian nanti ketika bertemu dengan teman-teman yang awas juga bisa, tetap pede gitu. Semisal teman-teman awas lagi membicarakan novel tentang Harry Potter. Nah, ini kan sekarang sudah ada ya novel tentang Harry Potter yang bentuk soft copy, yang bisa dicari di Google atau mungkin bisa dicari di, perpustakaan digital gitu ya. Nah, kan bisa dibaca oleh teman-teman difabel netra juga. Nah, sehingga nanti ketika, ngobrol-ngobrol tentang Harry Potter itu juga teman-teman bisa ikut nimbrung gitu. Jadi udah nggak ada kecanggungan lagi. Nah, contoh konkretnya seperti itu. Mas Wildan, mungkin aku perjelas ya pertanyaannya kayaknya tadi agak ini. Iya. Ya, gini-gini, menurut Mas Wildan nih sekarang, literasi ini, definisi literasi ini, hanya sekedar membaca akses bahan bacaan atau lebih dari itu. Misalnya cara memperoleh informasi ini, itu juga bagian dari apa ya, bagian dari literasi atau hanya sekedar mengakses bahan bacaan aja nih, gitu. Oh, gitu. Oke, oke. Cara misalnya cara memulai informasi dengan cara apapun. Sekarang kan digital luar biasa ya, berita, kemudian penggunaan aplikasi sosial media, penerimaan informasi ini. Nah, apa Oh ya, jadi lebih ini ya ke bagaimana menurut sih Mas teman Wildan gimana? mitra itu dalam akses literasinya gitu, apakah hanya sekedar ya mencari-cari atau sudah bisa memperoleh informasi gitu ya intinya? Oke, oke. Baru ngeh. Ya, untuk, masa sekarang ini ya, utamanya di generasi milenial ini untuk, akses literasi ini, banyak dimanfaatkan, selain untuk mencari bahan-bahan bacaan, ini juga informasi gitu ya. Karena kan sekarang juga sudah berkembang, sosial media gitu kan, dan, sosial media pun sekarang juga sudah mulai akses dengan, screen reader di, ponsel sendiri. Kayak semisal di Instagram nih. Nah, itu sekarang juga sudah banyak teman-teman difabel netra yang mencari informasi di sana gitu kan. Karena foto-foto di Instagram sendiri pun sekarang juga sudah bisa dibaca oleh screen reader gitu. Semisal ada foto, 2 orang dan, teks apa nanti misalnya isinya dibuka, lowongan misalnya, guru di sekolah ini. Nah, itu kan juga, lebih mempermudah ya. Selain tadi bahan bacaan yang, aku singgung gitu. Nah kemudian, kalau sepengalamanku juga kemarin, ini, sempat menemukan lowongan kerja juga yang, ada di
yang dibagikan di Instagram gitu ya, dan itu bisa diakses oleh teman-teman difabel netra melalui pembaca layarnya itu. Jadi untuk sekarang ini informasi yang tersedia itu alhamdulillah kalau kita mengetahui trik-trik untuk apa ya, mungkin lebih mengakseskan lagi lah informasi yang ada itu, insya Allah bisa mengetahui gitu. Karena kan juga sudah ada Google juga sekarang ya, di samping sosial media itu. Bahkan mungkin duluan Google ya. Dulu Google, terus kemudian sekarang ditambah sosial media, jadi informasi yang dibagikan tidak hanya dari satu sumber saja. Gitu. Oke, Mas Wildan. Mas Wildan, halo? Ya, gimana Oke, Mas? oke, sip. Nah ini penting juga. Tadi kan juga mulai masuk ke ranah pencarian informasi ya sebenarnya. Mm-mm. Nah, lalu kalau pertanyaan saya nih, kemudian, apakah teman-teman difabel netra nih juga sebenarnya udah punya kemampuan belum sih? Karena sekarang kan sebenarnya marak informasi, misalnya informasi bohong gitu, informasi palsu. Nah, teman-teman difabel netra ini sebenarnya udah punya kemampuan untuk mengidentifikasi hal-hal seperti itu belum sih? Oke, iya Karena ini Mas. kan bagi saya ya, ini Mm. kenapa perlu ditanyakan karena menurut saya ini adalah salah satu bentuk dari kemampuan literasi gitu. Ya, oke. Jadi gini ya teman-teman, sekarang ini emang apa ya, miris sekali ya, karena banyak sekali berita-berita hoax. Nah, utamanya di ini ya di WhatsApp karena banyak teman-teman tunanetra yang menggunakan aplikasi tersebut. Nah, dan sangat disayangkan ini ya untuk teman-teman difabel netra baik yang milenial atau yang kolonial itu masih bingung untuk memilah ini informasi tentang hoax atau ini informasi fakta gitu ya. Nah, utamanya hal ini dialami oleh teman-teman difabel netra yang kolonial gitu karena sering aku ini ya mendapat broadcast-an lewat grup itu ternyata informasi itu tentang hoax. Apalagi kemarin ya waktu mau Pilpres 2019 itu wah, itu hoaxnya dan sungguh-sungguh mengerikan itu ya. Bahkan ya aku kalau buka WA paling cuman aku buka aja nggak pernah aku baca gitu kan kalau mau nyari berita ya di ini di situs-situs resminya gitu. Nah, dari hal ini sebenarnya ini ya kemampuan untuk memilah berita hoax atau enggak ini cukup penting dimiliki oleh kita baik yang kaum milenial atau yang kaum kolonial gitu ya. Karena hoax sendiri cukup berbahaya ya teman-teman kalau dibiarkan. Nah, nanti kan bisa apa ya menimbulkan fitnah, kemudian menimbulkan ketidakenaan yang lainnya gitu. Nah, untuk mengetahui berita itu hoax atau tidak itu kita bisa menggunakan beberapa cara ya. Yang pertama, kita identifikasi ini dari judulnya. Nah, kira-kira judulnya itu terlalu lebay enggak sih? Nah, kalau biasanya terlalu lebay itu, nah itu bisa kemungkinan hoax gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ini dari konten beritanya atau konten informasinya itu kira-kira gimana? Apakah kontennya itu menggebu-gebu, kemudian kontennya itu memprovokasi. Nah, itu biasanya kalau udah provokasi dan menggebu-gebu itu udah hoax gitu ya. Karena kan kalau kontennya memberikan informasi ya biasanya cuman ini kalimat-kalimat informatif yang digunakan gitu. Nah, terus ciri yang terakhir biasanya ini di akhir
informasi tersebut bagikan ke berapa kontak, atau kalau Anda ingin selamat, bagikan ini ke grup atau kontak yang Anda miliki. Nah, itu kan sudah hoax gitu ya. Nah, karena sebenarnya kalau informasi tanpa dikasih itu pun sebenarnya kalau itu fakta, itu udah otomatis langsung nyebar gitu kan. Nah, jadi mereka kayak minta kita percaya gitu loh. Nah, itu malah itu mencurigakan gitu ya. Nah, mungkin sedikit tips. Oh iya, dan ini aku ingat juga dulu sempat sharing sama teman dari Ikom UIN juga ini, kita bisa googling. Nah, googling mungkin kalau kita terima hoax video atau foto itu apa ya? eh, aku agak lupa itu caranya gimana kalau video atau foto. Tapi kalau teks ya, ini kita bisa googling kebenaran berita ini. Semisal kru apa tadi kapal selam kemarin yang tenggelam itu. Nah, itu ada yang selamat. Nah, itu KRI kita Nanggala bisa, ya. itu misalnya kru ada yang selamat itu. Nah, kita bisa searching di Google ini beritanya hoax atau fakta gitu. Nah, mungkin itu sih sedikit ilmu yang bisa apa ya, bukan ilmu sih, apa yang aku bagikan gitu. Oke, menarik Mas Wildan informasinya. Jadi sebenarnya Mas Wildan juga pada faktanya masih menemui juga ya badan informasi bohong di grup WA-nya teman-teman disabilitas ya. Iya, bahkan banyak banget informasi bohong sama faktanya malah kelihatannya lebih banyak bohongnya ya. Kalau saya pembahasaku gitu kan. Iya, Apalagi sebenarnya sama ya antara yang difabel dan non difabel ya. iya, makanya itu. Oke, kalau gitu aku lempar ke yang lain kalau mau ada yang tanya di sini. Silahkan. Kalau ada yang mau nanya sesuatu, Mas Anggoro kalau mau nanya juga boleh di sini. Satu tadi siapa pesertanya? Oh, Ada Mas Iwan di sini, ada ada Mas Ajiwan juga ya. Ada Mbak Husna. Oke, boleh nanya langsung open mic aja nggak apa-apa. oh, nggak apa-apa. Kalau belum ada yang nanya, boleh saya nanya dari ini, Mas. Monggo. Ada Monggo. Mas Wildan. Saya paham bahwa dari diskusi kita hari ini bahwa literasi untuk teman-teman difabel netra itu sebenarnya, atau menurut saya tampaknya terhalang pada media ya Mas ya. Terhadap media, baik buku braille-nya yang susah didapat, yayasan atau pengembangnya yang masih sedikit, kemudian yang terbaru terbentur hak cipta elektronik di mana tidak diperbolehkan screenshot seperti itu. Nah, beberapa memang sudah jenengan katakan tadi bahwa ya kalau terbentur ayat itu harus nyari versi PDF-nya dan kawan-kawan. Tapi saya baru tahu bahwa hak cipta media, hak cipta dalam UU ITE atau IT itu yang tidak memperbolehkan screenshot dan mengcopy itu ternyata berpengaruh juga pada literasi teman-teman di difabel netra. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana dengan perkembangan audiobook-nya, Mas? Apakah itu juga akan terkendala hak cipta dan kawan-kawan seperti itu? Misalnya buku-buku kalau sains kan buku-buku rumus sains itu agak repot ya sebenarnya kalau di audiobook kan itu agak repot memang. Tapi kalau buku-buku sosial itu apakah kalau di audiobook kan akan terkendala pada hak cipta juga, seperti buku sastra misalnya seperti itu. Pengalaman jenengan bagaimana? Yang di Iya, audio. Oke Mas, kalau sepengalamanku ya untuk buku audio
ini kalau sebenarnya Pak di undang-undang itu sudah apa ya menegaskan ya kalau untuk teman-teman difabel netra atau yang memiliki apa ya istilahnya penglihatan buruk atau nggak bisa membaca buku cetak tinta itu boleh membrailkan atau mengaudiobukan karena itu bukan pelanggaran hak cipta. Nah, sebenarnya itu ada ya di undang-undangnya, tapi kelihatannya para apa ya ibaratnya itu mungkin penerbit atau yang lainnya itu belum memahami hal itu gitu loh. Padahal kan buku-buku mereka itu kan sebenarnya ini ya untuk semua orang ya dalam artian baik itu difabel ataupun tidak itu kan punya hak yang sama untuk mengakses konten ini. Nah, sedangkan yang terjadi kan sekarang itu ya dibatasi sekali. Nah, kalau sepengalamanku untuk menjadikan audiobook ini kalau kemarin waktu di BLBI Abioso aku ikut seminarnya itu mereka pertama mengundang ini penulisnya, kemudian ada bedah buku itu kan. Nah, nanti dari situ dari bedah buku itu BLBI-nya bilang, "Gimana kalau buku ini kita audiokan?" Nah, kemudian dari apa ya istilahnya minta izin dulu lah ke penulisnya. Kemudian penulisnya itu sebenarnya nggak masalah. Bahkan dari penulis itu sebenarnya nggak masalah ya mau buku itu di fotokopi atau di apakan selama itu untuk kebaikan itu mereka fine-fine saja. Tapi kan kendalanya ini ada di penerbit ya untuk yang memegang hak ciptanya itu hak edarnya. Nah, akhirnya kemarin penulisnya itu menyarankan agar BLBI itu menghubungi ke penerbitnya untuk bisa apa ya meminta izin lah untuk menjadikan buku itu tersebut file atau audio gitu. Nah, dari hal itu ini ya jadi kayak sebenarnya untuk difabel netra kok masih ada izin padahal kan dari undang-undangnya itu boleh ya. Kalau nggak salah ingat itu ada di pasal 42 UU Hak Cipta kelihatannya. Karena di buku Mitra Netra itu pasti ada itu cuplikan undang-undangnya itu di bagian awal-awal. Jadi bagi teman-teman di sini yang mungkin sudah jadi pengguna perpustakaannya Mitra Netra pasti juga sudah familiar dengan pasal tersebut. Nah, ya itu tadi sebenarnya kalau melanggar atau enggak ini kalau untuk difabel netra ya enggak melanggar ya. Karena ya kembali lagi ke hak difabel netra yang juga memiliki akses informasi atau akses membaca buku yang sama dengan teman-teman non tunanetra atau yang awas gitu. Oke, aku boleh bantu melengkapi ya, Mas Wildan? Ya oke boleh. Sorry, aku sedikit melengkapi. Jadi yang disampaikan Mas Wildan tadi benar bahwa sebenarnya based on regulation gitu ya, kita bicara basisnya hukum. Sebenarnya alih bentuk dari sebuah buku, kemudian ya termasuk memperbanyak gitu. Untuk kepentingan teman-teman difabel netra itu diperbolehkan oleh Undang-Undang Hak Cipta. Jadi basis hukumnya adalah Undang-Undang Hak Cipta. Itu diperbolehkan. Untuk kepentingan teman-teman difabel netra, termasuk screenshot seharusnya diperbolehkan. Karena untuk kepentingan teman-teman difabel netra. Nah, tapi tidak boleh untuk kepentingan komersial. Ini yang harus jadi catatan. Boleh untuk kepentingan teman-teman difabel netra, tapi tidak untuk kepentingan komersial. Selain itu, soal mekanisme izin, saya perlu menjelaskan juga kayaknya bahwa sebenarnya yang perlu izin itu adalah institusi-institusi yang memang dia berbadan hukum. Kalau dia adalah institusi non badan hukum, misalnya komunitas gitu, undang-undang ini tidak mewajibkan kita untuk
apa ya, mengajukan izin gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Aku bahkan kalau aku nggak hafal sih pasalnya, cuman konsepnya itu seperti itu. Yang memang sebenarnya harus dipahami karena orang kan kadang-kadang takut gitu mengalih bentukan, entah jadi braille, audio, atau mengcopy menjadi digital. Itu sah-sah aja selama basisnya yaitu tadi untuk kepentingan teman-teman difabel netra. Nah, ini yang harus teman-teman pahami adalah mengalih bentukkan. Itu apa terminologi yang digunakan oleh undang-undang. Mengalih bentukkan ini kan aku lupa ya persisnya apa. Yang jelas dia beralih gitu dari buku cetak misalnya jadi buku braille, dari buku cetak menjadi audio, dari buku cetak menjadi digital book. Itu semuanya adalah proses mengalihkan buku cetak ke bentuk yang lain. Dan itu memang diperbolehkan. Kalau misalnya selama ini kan kita juga sering membrailkan buku ya, Mas Wildan. Iya. Membuat buku menjadi braille. Dan itu kan sebenarnya mekanismenya nyaris tidak pernah menggunakan izin. Iya itu, iya jadi sama-sama mengalih bentukan dan itu boleh-boleh saja. Kalau itu dilakukan oleh komunitas gitu, atau institusi non badan hukum, dia memang tidak harus mengajukan izin. Kalau itu institusi berbadan hukum, ya dia memang punya kewajiban untuk mengajukan izin. Itu kurang lebih. Oke Mas, terima kasih atas tambahannya. Aku malah baru tahu ya. Soalnya aku kemarin gumun deh kok harus izin juga, padahal kan di undang-undangnya memperbolehkan. Oh alah gitu toh. Iya Iya, mekanismenya dan juga. ingin apa ya mungkin menambahkan juga untuk kenapa hal ini bisa terjadi ya sekarang untuk buku-buku nggak bisa di screenshot atau apa ya ada larangan kayak gitu. Nah karena sebenarnya aku juga sempat ikut diskusi bareng Terelie pas kapan ya bulan kalau nggak Januari atau Februari kemarin 2021 ini. Nah, itu membahas tentang buku bajakan teman-teman. Jadi Terelie itu menyayangkan banyak sekali buku-buku bajakan yang ada di Indonesia gitu ya. Sehingga membuat kreativitas penulis ini mungkin kagol lah istilahnya seperti itu. Nah, karena kalau buku bajakan ini dijual kan otomatis yang menulis nggak dapat royalti ya dari karyanya. Nah, dari situ Terelia menyayangkan dan mungkin membuat apa ya istilahnya gerakan seperti inilah. Tapi sayangnya gerakan seperti ini tuh tidak melibatkan teman-teman difabel netra itu kan. Jadi sehingga sebenarnya banyak teman-teman difabel netra yang terbantu dengan buku bacaan utamanya yang file ya, bukan yang fisik, yang file. Nah ini karena sudah akses dengan screen reader, kemudian apa ya mungkin gratisan juga gitu ya. Jadi banyak teman-teman difabel netra yang diuntungkan gitu loh sebenarnya dengan buku bacaan ini, buku bajakan ini. Diuntungkan dalam artian aksesnya lebih mudah ya, bukan yang lainnya. Nah, kalau seperti sekarang ini kesulitan men-screenshot atau ada undang-undang hak cipta yang apa ya mungkin dipahami secara apa ya teman-teman awas gitu kan juga menyulitkan kita untuk mengeksplor literasi khususnya bahan bacaan gitu. Oke Mas, kurang lebihnya saya paham. Sementara tabrakan ya, tabrakan dan beberapa tabrakan. Padahal sebenarnya boleh gitu loh. Iya. Ya mungkin karena ada orang-orang awas yang apa ya istilahnya Nggak paham. memanfaatkan ini. Nah, jadi mereka kan mungkin kurang melihatnya ke pahaman ya. teman-teman awas ya. Mungkin orang kurang paham aja sebenarnya, bukan apa ya. Iya. Kalau sebenarnya kalau secara regulasi sudah clear ya. Kebetulan aku belajar soal itu, jadi nggak ada tafsir-tafsir lain gitu. Itu sudah clear, cuman pemahaman orang gitu. Itu memang gitu. Ya. Iya makanya. Dan sebenarnya waktu itu aku pengen jelasin kan tentang
eee, teman-teman tunanetra itu gimana literasinya, tapi nggak ada kesempatan gitu karena saking banyaknya yang, bertanya gitu, akhirnya ya udahlah Iya, tapi sebenarnya aku pendem aja gitu. komunitas-komunitas juga kadang kurang paham gitu ketika ini kan jadi takut karena nanti Mhm. takut dibuka dan lain-lain. Aku juga pernah menjelaskan ini kan sebenarnya ke teman-teman yang lain gitu dan rata-rata masih tetap ragu-ragu meskipun regulasinya sudah mengatakan itu gitu. Karena mungkin butuh pemahaman pemahaman ini, Mas, pemahaman di dunia hukum juga biar ada. Kalau aku melihatnya di sisi lain ada ketakutan sih Mas mungkin ya. Ketakutan bahwa nanti ketika kita sudah melakukan hal ini timbul permasalahan yang misalnya dipermasalahkan oleh si pemilik hak cipta gitu. Nah, cuman sebenarnya ya apa ya? Ini adalah hak teman-teman yang sudah diberikan oleh negara. Jadi ya harusnya memang kita memanfaatkan hal itu. Iya, Asal memang tidak untuk kepentingan komersial kan iya, betul. Iya, heeh. batasannya sudah ada. Jadi ini lebih kepada ketakutan-ketakutan yang ya memang saya juga bisa memahami itu. Cuman menjadi sayang karena ini adalah haknya teman-teman difabel netra untuk mendapatkan akses literasi yang sama nih kayak teman-teman non difabel. Itu sih kurang lebih. Monggo kalau ada yang lain. Kalau saya sih cukup aja sih, cukup berarti benar maksudnya literasi di mobil netra kalau dulu terkendala pada apa pada alat sekarang terkendala pada undang-undang hak ciptanya yang bukan polemik undang-undangnya sih tapi polemik di ini ya polemik di Pemahamannya itu ya. pemahamannya undang-undangnya jelas tapi memahami itu ya kayak itu kita apa kayak Mas Tio tadi untuk menegaskan ada yang berpikiran akan menimbulkan masalah dan lain-lain gitu. Padahal UU-nya sudah mengatur, sudah ada UU-nya, sudah ada badan hukumnya juga kan sudah ada semua. Oke, kalau dari saya sih itu, gitu. Jadi mulai terbuka tentang literasi untuk teman-teman di Homer Netra sebenarnya. Oke, ada yang lain nggak yang mau nanya nih? Kita cukupkan 1 jam aja ntar kayaknya ya. Ya memang sudah satu jam ya Mas. Kalau udah nggak ada, mungkin bisa dicukupkan ya. Heeh. Monggo Oke. di akhirnya. Oke, thank you semua yang juga udah dengerin obrolan kita ini. Selamat siang, selamat berakhir pekan. Ya mungkin nanti bisa di ini ya, rekamannya bisa di-share gitu agar mungkin teman-teman yang nggak ikut join juga bisa tahu tentang ini Oh, diskusi kita. aku izin live dulu ya guys. Oke. Oh. Aku juga sama ini karena mau ada beli apa sabun juga. Sabunku carry ya soalnya gitu kan. Gitu dulu ya Mas Anggoro.